Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Purnama Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang pernah bertanya kepada kami, Ustaz, bagaimanakah kita mendapati seorang wanita yang tunduk patuh perintah Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang taat kepada suami dan berbakti kepada ayah ibu? Nah, mungkin seseorang yang bertanya ini sudah keinginan untuk menikah. Maka kami akan mencoba menjawab sebagaimana firman Allah, Al-qabithat lil-qabithina wal-qabithuna lil-qabithat. Perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wanita yang keji jodohnya adalah lelaki yang keji. Perempuan yang akhlaknya tunduk taat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan laki-laki yang taat kepada Allah. Maka bagaimana agar kita mendapati seorang yang spesial, yang taat tunduk patuh perintah Allah? Maka Allah berjanji akan memberikan yang baik dengan yang baik, yang celah, yang buruk dengan yang buruk. Sebagaimana firman Allah, Innallaha yukhlisul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Allah tidak pernah menyalahi janji Allah. Kalau Allah berjanji, maka Allah menepati, beda dengan janji kita. Maka hadirin pecinta Purnama Dakwah, kalau kita ingin seorang wanita yang taat kepada Allah, sediakan mahar yang terutama. Kebiasaannya mahar dari seorang laki-laki kepada istri, kepada calon kekasihnya dia sediakan mahar. Akan tetapi yang sebenarnya hakikat sebuah mahar, wanita juga mesti memberikan kepada seorang laki-laki. Apa maharnya? Hakikat sebuah mahar adalah menjaga dirinya sebelum bertemu dengan kekasih. Hakikat mahar bagi seorang perempuan adalah menjaga dirinya sebelum bertemu dengan calon suami yang ia idam-idamkan. Seperti itu juga seorang laki-laki mempersiapkan dirinya, memperbaiki akhlaknya kepada Allah, maka kasihnya, orang yang akan bersamanya juga akan memperbaiki akhlaknya. Kalau kamu ingin yang baik, perbaiki akhlakmu, maka engkau akan dapati yang lebih baik. Kita mau seseorang tersebut yang pandai tentang ilmu agama, kita belajar dulu tentang ilmu agama. Kita perlu, dia adalah orang yang patuh kepada orang tuanya, tunduk patuh dulu kamu kepada orang tuamu. Kamu mau seseorang tersebut setia hidup semati bersama suatu saat nanti, kamu juga mesti setia. Hadirin pecinta Purnama Dakwah, tapi Ustaz, dia bertanya yang kedua, saya Ustaz, salat, saya memberikan zakat, saya patuh kepada orang tua saya tidak pernah menyakiti hati orang tua saya. Tapi kenapa suami saya tidak taat kepada Allah? Kenapa Ustaz? Maka begini. Di ketika seorang perempuan taat kepada Allah, dia tunduk patuh kepada Allah, tapi suaminya
persis kayak sapi. Akhlaknya seperti lembu. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamman wala hudnan wala huznin wala adan wala ghamman." Setiap apa yang diberi musibah kepadamu, baik sakit, gelisah, galau, gundah gulana, sampai-sampai duri yang menusuk di tubuhmu, itu adalah Allah ingin mengampunkan dosamu, untuk menjadi sebab agar Allah mengampunkan dosamu. Dikala engkau bersabar dengan apa yang Allah berikan, Allah akan mengampunkan dosamu. Dikala engkau murka dengan apa yang Allah telah tetapkan, maka laknat Allah kepadamu. Hadirin pecinta Purnama Dakwah, maka di ketika kita dapat suami dia murka kepada Allah, tidak mau sholat, itu adalah cobaan bagimu wahai wanita. Seberapa besar engkau bersabar. Dikala seorang laki-laki tidak taat kepada Allah, dia tidak mau tunduk kepada Allah, maka itu cobaan bagimu wahai wanita. Tapi ada kadang-kadang suami taat kepada Allah, istrinya tidak patuh kepada Allah. Ini bagaimana? Itu juga cobaan bagi seorang laki-laki tersebut. Hadirin pecinta Purnama Dakwah, maka seorang pemuda tersebut bertanya kembali, "Kalau begitu Ustaz, bagaimana kita ciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah?" Maka untuk bisa kita mendapatkan keluarga yang sakinah, sakinah maknanya kebersamaan, tetap bersama, hidup semati kita bersama, sampai kita menghirupkan nafas yang terakhir. Itulah yang dinamakan dengan sakinah. Mawaddah. Apa mawaddah? Mawaddah itu adalah cinta. Cinta dengan kelebihan kecantikannya, wajahnya cantik, parasnya ayu, bicaranya lemah lembut. Itulah mawaddah. Warahmah adalah menerima kekurangan. Sudah umur 50 tahun si istri, suami sudah 70 tahun tapi tetap bersama. Itulah menerima kekurangan suami. Nah, itulah warahmah. Hadirin pecinta Purnama Dakwah, maka jikalau kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, yang selalu ingin bersama, undanglah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Kapan hadir sakinah? Di ketika ada mawaddah dan warahmah dalam keluarga. Hadirin yang dicintai oleh Allah, maka hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.